Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ananda dengan NIM 0701191097 dari kelas Ilmu Komputer 1, mata kuliah Praktikum Logika Fuzzy dengan dosen pengampu Ibu Sriani MKop. Di sini saya akan membuat video praktek dasar penggunaan fuzzy pada MATLAB. Contoh studi kasus yang saya ambil dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit penjelasan tentang metode Fuzzy Mamdani. Metode Fuzzy Mamdani merupakan salah satu bagian dari Fuzzy Inference System yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Metode Fuzzy Mamdani diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Fuzzy Mamdani dalam prosesnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma fuzzy yang dapat dianalisis secara matematika sehingga lebih mudah dipahami. Metode Fuzzy Mamdani merupakan metode dalam penarikan kesimpulan yang paling mudah dimengerti oleh manusia karena paling sesuai dengan naluri manusia, sehingga dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani akan menghasilkan keputusan terbaik untuk suatu permasalahan. Selanjutnya, contoh studi kasus yang saya ambil adalah yang berjudul Studi tentang aplikasi Fuzzy Logic Mamdani dalam menentukan prestasi belajar siswa. Studi kasus SMP Pembangunan Nasional Pagar Merbau. Sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, dalam menentukan tingkat prestasi belajar siswa pada SMP swasta Pemnas Pagar Merbau, himpunan Fuzzy pada penelitian ini menggunakan 3 input, yaitu 1. Gaya belajar visual, 2. Gaya belajar auditorial, 3. Gaya belajar kinestetik, dan 1 output yaitu prestasi belajar. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Kita ketik Fuzzy, lalu klik enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kan ada 3 input dan akan kita tambah 2 lagi. Klik edit, add variable, lalu input, lalu klik edit, add variable, lalu input. Maka udah tampil 3 input. Lalu akan kita ubah namanya dengan gaya belajar visual. Input yang kedua, gaya belajar auditorial. Input yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Lalu kita ubah juga nama outputnya dengan prestasi belajar. Sudah selesai. Lalu kita klik pada gaya belajar visual. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ubah namanya MF1 jadi rendah. MF2-nya kita ubah sedang. MF3-nya kita ubah tinggi. Lalu kita ubah ringnya 0 sampai 75. Dan parameternya untuk yang rendah 0 sampai 50. Lalu untuk yang sedang 50 sampai 70.
Untuk yang tinggi kita ubah 40 sampai 75. Begitu juga untuk yang input gaya belajar auditorial, MF-nya kita ganti rendah, MF2-nya ganti sedang, dan MF3-nya kita ganti tinggi. Untuk ringnya 0 sampai 75. Lalu kita ubah parameternya, yang rendah 0 sampai 50. Untuk yang sedang 50 sampai 70. Untuk yang tinggi 40 sampai 75. Selanjutnya gaya belajar kinestetik, MF1 kita ubah rendah, MF2-nya kita ubah sedang, MF3-nya tinggi. Ringnya juga kita ubah 0 sampai 75. Sama seperti yang tadi, parameter yang rendah 0 sampai 50. Untuk yang sedang 50 sampai 70. Dan untuk yang tinggi 40 sampai 75. Untuk ketiga inputnya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke outputnya. Outputnya ada dua, yaitu buruk dan baik. Jadi kita hapus dulu semua. Klik edit, remove. Lalu kita tambahkan dua, edit, add, kita ubah jadi 2. Lalu klik OK. MF1-nya kita ubah jadi buruk, dan MF2-nya kita ubah jadi baik. Jangan lupa ringnya kita ganti 0 sampai 100. Untuk parameter buruk ya 0 sampai 60, dan untuk parameter baik 60 sampai 100. Sudah selesai, bisa kita close aja. Lalu kita akan masuk ke rules-nya. Edit, rules. Untuk rules yang pertama ada rendah, 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 buruk. Untuk yang kedua rendah, rendah, sedang, buruk. Yang ketiga ada rendah, sedang, tinggi, baik. Yang keempat ada rendah, tinggi, rendah, buruk. Yang kelima ada sedang, rendah, tinggi, baik. Keenam sedang, sedang, rendah, baik. Yang ketujuh ada sedang, tinggi, tinggi, baik. Ke-8 ada tinggi,
rendah, rendah, buruk. Kesembilan ada tinggi, sedang, tinggi, baik. Dan yang terakhir 10 ada tinggi, 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 baik. Inilah dia, ada 10 rules. Kemudian pembuatan rulesnya sudah selesai, kemudian kita akan buat hasil kebenarannya. Bisa view, lalu rules. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita lihat kebenarannya. Apabila gaya belajar visualnya misalnya 26, maka gaya belajar auditorialnya misalnya kita buat 25, dan gaya kinestetiknya kita buat misalnya 70. Maka output yang keluar adalah rendah 50. Kemudian kita coba lagi, misalnya gaya belajar visualnya kita buat tinggi 66, lalu gaya belajar auditorialnya kita buat tinggi juga misalnya 68, lalu gaya kinestetiknya kita buat juga tinggi misalnya 70, maka output yang keluar 85, dan itu baik. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.